Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh anggota Credit Union Lestari yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada acara RAT CU Lestari Wonosobo yang ke-21 tutup buku tahun 2020. Teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan pengelola serta anggota, tentu yang ingin saya sampaikan pertama adalah selamat karena teman-teman sudah bisa melaksanakan RAT ini dengan tepat waktu sampai dengan bulan Maret, karena harapan kita RAT dilaksanakan paling tidak sampai dengan bulan Juni. Ini artinya teman-teman CU Lestari bisa melaksanakan RAT dengan tepat waktu. Yang kedua, teman-teman semua, tentu saya ingin menyampaikan bahwa pada situasi pandemi ini saya yakin semua koperasi juga mengalami permasalahan yang sama. Ada yang mungkin naik, ada yang mungkin turun. Ini adalah hal yang memang kondisi seperti ini adalah kondisi yang memang kita hadapi semua. Tentu saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman CU Lestari bahwa kita masih punya harapan yang besar, ke depan kita masih bisa lebih baik dan lebih besar lagi. Jadi jangan patah semangat, kita harus tetap semangat untuk menghadapi pandemi yang memang belum berakhir sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semua, CU Lestari adalah koperasi sektor real, karena ini meskipun simpan pinjam, tetapi anggotanya adalah semuanya sektor real, karena bergerak di Karika, kalau nggak saya salah membaca begitu ya. Nah ini tentu menjadi harapan bagi anggotanya yang tentu semuanya adalah usaha mikro. Nah sehingga harapan saya sebetulnya CU Lestari ini bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pembiayaan, atau mungkin bahkan restrukturisasi terhadap UKM-UKM mikronya atau anggotanya yang mungkin mengalami kesulitan keuangan di masa pandemi ini. Tapi jangan patah semangat teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan juga bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Cipta Kerja saat ini justru memberikan peluang yang sangat besar kepada koperasi di sektor real. Jadi harapan saya mungkin ke depan justru bagaimana CU Lestari ini bisa melakukan spin-off atau bisa mengembangkan koperasi sektor real. Kalau memang ada teman-teman Karika, semua anggotanya mungkin bisa menjadi koperasi Karika. Nah, KSP atau CU-nya Lestari akan menjadi sumber pembiayaan bagi koperasi sektor realnya. Kenapa? Karena memang saat ini prioritas dalam undang-undang menyebutkan bahwa koperasi yang menjadi prioritas pemerintah adalah koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan koperasi perkebunan. Jadi ini memang PR pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kita semua untuk menumbuh kembangkan koperasi-koperasi di lingkup pertanian dalam arti luas ini untuk menjadi korporatisasi. Jadi harapan Presiden bahwa koperasi di sektor real ini ke depan mampu menjadi sekelas industri. Jadi mereka menjadi koperasi yang besar, skala usahanya besar, sehingga yang memang kita kembangkan adalah model-model usahanya. Ini yang kami berharap, karena anggota dari CU Lestari adalah kebanyakan adalah para UKM yang bergerak di minuman Karika atau tentang Karika, maka saya berharap sebenarnya bagaimana UKM-UKM ini bisa membangun diri menjadi koperasi di sektor real supaya nanti yang UKM mikro-mikro ini, yang banyak Karika ini bisa menjadi satu usaha besar tentang Karika. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman di CU Lestari. Yang selanjutnya saya percaya bahwa biasanya teman-teman yang bergerak di Credit Union ini sangat mengedepankan pendidikan dan perkoperasian. Nah oleh karena itu saya berharap CU Lestari ini juga tidak meninggalkan ruh tentang Credit Union, bahwa mereka sangat mengedepankan pendidikan perkoperasian maupun pendidikan bagi anggota. Saya berharap koperasi CU Lestari ini bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggotanya yang kebanyakan adalah usaha mikro, supaya bisa membangun usaha kelas besar atau paling tidak usaha kelas kecil menengah, tidak mikro terus. Nah kalau bisa ini menjadi PR bersama bagaimana
CU ke depan bisa menjadi rumah atau holding bagi UKM-UKM yang bergerak di Karika ini supaya dia menjadi usaha yang besar. Ini adalah PR karena teman-teman semua saat ini pasar di luar itu sangat besar. Saya seringkali membaca tentang market intelligence yang ada di luar negeri, itu ternyata sebenarnya kita punya potensi. Jadi industri makanan minuman, kemudian furniture, kemudian ada seperti sabut kelapa, dari produk-produk kelapa, kita tuh semua punya. Dan produknya juga tidak kalah, artinya dari sisi kualitas. Tetapi selalu kita kalah dalam kuantitas. Jadi ada permintaan, misalnya yang sedang permintaannya adalah kelapa parut kering. Ada permintaan 550 ton per tahun. Kita hanya mampu, misalnya per UKM hanya mampu memberikan 12 ton per tahun. Nah, kalau kita bergabung semua UKM ini dengan satu standar, tentu kita akan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Persoalannya, setiap UKM itu pasti standarnya atau SOP-nya beda-beda. Sehingga tidak mungkin akan masuk pasar itu bersama-sama. Oleh karena itu, CU Lestari ini saya kasih tantangan bagaimana supaya teman-teman yang bergabung di CU Lestari ini bisa membangun satu usaha bersama yang akan menghasilkan standar operasional yang satu, yang kemudian ketika nanti ekspor maka satu rasa, satu kualitas gitu ya, satu kualitas, tapi kita bisa memenuhi kuantitas untuk kebutuhan pasar yang ada di luar Wonosobo gitu. Jadi yang saya harapkan bagaimana CU Lestari mampu menjadi holding bagi UKM mikro terutama untuk menjadi lebih besar ke depan. Ini yang saya harapkan teman-teman semua. Tentu CU Lestari ini kalau memungkinkan bisa mulai memikirkan, kemarin ada kesulitan katanya di bahan baku. Nah, sehingga mungkin ke depan juga perlu dipikirkan bagaimana keberlangsungan bahan baku untuk Karika ini. Karena Wonosobo itu kan sudah memiliki indikasi geografis tentang Karika. Nah, sehingga ini harus dipertahankan, kalau bisa diperbesar. Sehingga pertanian di Karika pun harus dibangun. Nah, ini yang tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bahwa meskipun CU adalah koperasi simpan pinjam, tapi CU harus mampu memberikan pendampingan kepada para UKM-nya supaya keberlangsungan usahanya itu terus terjaga dan kalau bisa semakin besar. Itu yang saya harapkan teman-teman semua. Tentu sebagai koperasi, meskipun namanya CU tapi rohnya adalah koperasi, saya berharap teman-teman CU Lestari tidak meninggalkan prinsip dan jati diri koperasi. Ada demokratisasi, ada keterbukaan, ada keadilan, ada pendidikan berkooperasian, ada kemitraan dan ada kemandirian. Jadi saya berharap prinsip-prinsip itu jangan ditinggalkan karena itu adalah roh kita semua dalam berkooperasi, dan kalau kita meninggalkan roh itu maka kita bukan lagi kooperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan RAT yang ke-21. Semoga CU Lestari semakin jaya, semakin besar, dan semakin mampu memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada usaha mikro kecil yang menjadi anggotanya. Selamat berjuang untuk teman-teman pengurus, pengawas, dan pengelola, dan mudah-mudahan kita semua selamat dari pandemi yang saat ini melanda seluruh dunia. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RAT CU Lestari yang ke-21 tutup buku tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Sekali lagi tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.